Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit ini dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Allahku dan harapan untuk hidupku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah,
menyakiti Engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Hanya Engkau Tuhan Allahku, dan harapan untuk hidupku. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan Allahku, dan harapanmu untuk hidupku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman akan Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataan dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, sabdalah itu hidup kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil, perikop Injil Lukas ini dibuka dengan kalimat pengantar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang dimaksud dalam murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Akibatnya perikop Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 ini langsung dimaknai sebagai sebuah nasihat agar para pengikut Yesus supaya senantiasa berdoa. Namun benarkah demikian maksudnya? Sebab jika dilihat dari konteks ucapan Yesus pada ayat yang ke-6 dan 8 dan lebih luas lagi pada Lukas bab 17 ayat 20 sampai 27, rasanya sulit dibenarkan sebab konteksnya Yesus berbicara mengenai hari kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Nah, masa penantian kedatangan anak manusia pada akhir zaman itu akan berlangsung lama dan terasa berat sekali bagi para murid Yesus. Sama seperti Yesus, demikian pun murid-muridnya harus menanggung banyak penderitaan. Bahkan ada kemungkinan ditolak di bumi ini. Akibat beratnya masa itu, para murid Yesus bisa saja lalu mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal yang lebih menarik dalam kegiatan sehari-hari yang lama-kelamaan bisa melupakan Tuhan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, tanpa memikirkan lagi akan hari kedatangan anak manusia itu. Padahal bila hanya memelihara nyawanya sendiri, yang berarti hanya memikirkan hidup di bumi ini saja, tanpa melatih diri menjangkau dunia Allah, justru akan kehilangan nyawanya. Itu bak membiarkan diri menjadi mayat yang akan ditelan oleh burung nasar. Lukas 17 ayat 33 sampai 37. Nah, agar hal itu jangan sampai terjadi, lalu Yesus menganjurkan tadi kepada mereka murid-muridnya untuk doa dengan tidak jemu-jemu. Apakah anjuran itu berarti para murid harus non-stop berdoa 24 jam full, mulai dari pukul 00 sampai pukul 24?
Tentunya ya tidak demikian. Tapi yang dikehendaki Yesus adalah pentingnya mereka punya sikap dasar. Dapat dirumuskan sikap dasar itu bahwa tujuan hidup manusia bukan di bumi ini, tetapi adalah Tuhan. Sebab Tuhanlah penyelamat sejati. Maka doa adalah salah satu sarana istimewa untuk membina sikap dasar itu. Maka seluruh hidup harus diwarnai doa, yaitu sikap ketergantungan dari Tuhan dan cinta akan Tuhan. Itulah yang harus dimiliki. Lalu soal makan, ya boleh-boleh saja, bahkan harus. Membangun dan menanam, ya sangat penting. Tetapi jangan makan, minum, menanam, dan membangun melulu. Itulah yang harus diperhatikan. Sebab makan, minum, menanam, dan membangun melulu itu adalah suatu cara yang menumpulkan jiwa dan membuatnya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Doa secara ampuh mengatasi masalah itu. Memang saudara-saudara, doa itu secara khusus dibutuhkan setiap murid Yesus dalam masa penantian yang sulit, yang tampaknya tanpa ada jalan keluarnya. Dalam masa penantian hari datangnya hari Tuhan, murid Yesus mirip dengan janda yang menghadapi jalan buntu tadi. Bila ia tidak meminta bantuan hakim, maka tiada harapan lagi baginya. Murid Yesus pun dalam masa penantian kedatangan Tuhan itu tidak dapat ditolong siapapun. Yang dapat menolong ya hanyalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini yang perlu untuk direnungkan. Saudara-saudara, lalu Yesus memakai perumpamaan tadi sebagai contoh yang kontras antara hakim yang lalim dengan janda yang tekun. Biar hakim itu jelek, brengsek, ateis sekalipun, nyatanya masih tergerak hatinya oleh permohonan yang tekun. Jadi hakim yang sedemikian buruk saja masih dapat menyadari bahwa perkara yang dihadapkan kepadanya patut dipertimbangkan, apalagi Tuhan yang Maha Baik. Di sini Yesus semacam mau bertanya, bagaimana bayanganmu mengenai Allah? Pura-pura tidurkah dan tidak mendengarkan permohonan orang yang dipilihnya sendiri dan dijadikannya umat pilihannya, dibiarkan begitu saja? Mungkinkah dia tidak mau mendengar orang yang siang malam berseru kepadanya, yang terus-menerus berusaha hidup dalam sikap doa dan ketergantungan dari Tuhan? Jawabannya jelas dan pasti, yakni tidak mungkin. Atau mungkinkah Allah mengulur-ulur waktu dalam menolong? Kalaupun Allah nampaknya mengulur-ulur waktu, tentu tindakan Allah demikian pasti amat beralasan. Dan alasannya satu-satunya, yakni Tuhan menghendaki agar semua orang tanpa kecuali akhirnya toh mau sadar dan mau juga berani untuk menempuh jalan, yakni mau kehilangan nyawanya sendiri demi memperoleh hidup yang sejati. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang pasti ialah Allah akan segera membenarkan orang beriman. Kata segera dalam Alkitab itu berarti pasti. Dengan demikian, orang beriman jangan cemas. Yang benar pasti akan dibenarkan oleh Allah dan bukannya yang palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun semuanya tergantung dari manusianya sendiri. Maukah manusia tetap hidup dalam sikap doa? Maukah manusia beriman tetap memelihara imannya, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ada dua kemungkinan jawaban.
bisa iya dan bisa tidak. Kemungkinan negatif tidak, yaitu tidak memelihara iman, harus diperhitungkan. Kemungkinan yang tragis itu hendaknya menjadi cambuk bagi kaum beriman, khususnya bagi para pengikut Yesus, tak terkecuali kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang persoalan berusaha hidup dalam sikap doa merupakan unsur penting sebagai umat beriman. Tetapi tidak kalah penting, kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan mereka yang dipilihnya dan yang terus sadar akan pilihannya itu. Allah tidak akan mengecewakan orang yang terus-menerus berjaga agar pantas disebut umat pilihannya. Sebab kalau hakim yang brengsek saja dapat digerakkan oleh kebenaran, entah apapun alasannya, maka lain halnya dengan Allah. Sebab Allah adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 5. Dan kebenaran apapun, walaupun minim sekali, pasti akan diperhatikannya, asalkan kita tidak melupakan Allah seumur hidup. Cara untuk tidak lupa, ya mari hidup dalam sikap doa dengan tidak jemu-jemu. Inilah kuncinya. Mari kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.